Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Anglika dari kelas manajemen B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS pengantar akuntansi dari siklus yang pertama, yaitu jurnal umum sampai ke laporan keuangan. Baiklah teman-teman, ini adalah sheet soalnya. Untuk soal yang pertama, itu adalah coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya, cara yang paling mudah untuk menentukan posisi debit dan kreditnya adalah sebelumnya kita mengelompokkan akun terlebih dahulu, yaitu yang pertama, akun harta, utang, dan modal, pendapatan, dan beban. Nah, harta ini adalah posisi normalnya itu di debit dan bertambah di debit. Namun, harta itu berkurang ketika dia posisinya di kredit. Untuk hutang modal pendapatan, dia itu posisi normalnya di kredit, dia bertambah ketika dia di kredit dan berkurang ketika di debit. Dan untuk beban ini sama halnya dengan harta, dia posisi normalnya di debit, bertambah di debit dan berkurang di kredit. Itu penjelasan untuk soal yang pertama. Nah, langsung saja kita ke jurnal umum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama satu periode sesuai akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Nah, itu adalah jurnal umum. Langsung saja kita ke soalnya. Pada soal yang transaksi yang pertama, yaitu tanggal 1 Oktober 2020, Hartono menambahkan modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Untuk atas transaksi ini, akun yang terpengaruh adalah akun kas dan modal. Kenapa? Karena pada saat Hartono menyetorkan uang 2.000 ke kas bisnisnya, maka kas di perusahaannya akan bertambah dan akun modalnya akan terpengaruh. Maka dari itu, kita tulis kas pada modal sebesar Rp2.000. Terus untuk transaksi yang kedua adalah kita soalnya tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amarto atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp5.000. Nah, pada tanggal 2 Oktober ini, perusahaan Hartono itu menerima pembayaran atas jasa bulan lalu. Nah, akun yang berpengaruh di sini adalah akun pendapatan dan akun kas dan piutang. Kenapa? Karena setelah PT Amarto ini membayar ke perusahaan Hartono, maka kas di Hartono akan bertambah. Sementara piutang jasa atas jasa bulan lalu itu berkurang sebesar 5.000. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang sebesar 5.000. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Kita lihat soalnya, transaksi yang nomor 3 pada tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Nah, Hartono ini membayar kepada CV Datako Abadi untuk
peliputan bisnisnya secara tunai ya. Jadi di sini dia mengeluarkan uang untuk profil bisnis ini termasuklah beban. Kenapa? Karena untuk bulan itu Hartono membutuhkan pengisian konten untuk peliputan profil bisnisnya. Maka dari itu, jurnalnya adalah beban peliputan profil bisnis pada kas. Kenapa kas? Karena Hartono membayar secara tunai kepada CV Dataku Abadi. Maka kas di perusahaan Hartono ini berkurang. Oke, soal nomor 4. Transaksi nomor 4 yaitu pada tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kota sebesar 70, sehingga sekaligus membeli beberapa kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu tersebut. Nah, pada transaksi nomor 4 ini yaitu tanggal 2 Oktober, Hartono membeli nih secara tunai untuk kuota internet dan kebutuhan lain-lain. Pada bulan itu maka yang terjadi adalah beban kuota internetnya bertambah, beban lain-lainnya juga bertambah dan kasnya berkurang karena Hartono telah mengeluarkan kas di perusahaan untuk membeli beban-beban ini. Oke, jadi kita masuk ke jurnal transaksi, yaitu beban internet kantor, beban lain-lain pada kas. Beban internet sebesar 70, beban lain-lain sebesar 30, dan kasnya adalah 100. Lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 ini terjadi pada tanggal 2 Oktober, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober. Nah, Hartono ini membayar sewa kantornya secara tunai pastinya. Untuk bulan Oktober di periode Oktober ini. Jadi, akun yang terpengaruh di sini adalah akun beban sewa kantor pada kas. Beban sewa kantor pada kas sebesar 100.000. Kenapa? Karena Hartono telah melakukan pengorbanan dan mengeluarkan uang tunai sebesar 100.000 untuk beban sewa kantornya selama bulan Oktober. Lanjut ke transaksi nomor 6, yaitu tanggal 3 Oktober 2020, Hartono merekrut Srikandar sebagai marketing. Kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 sebesar 50% dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Jadi kita lihat di jurnal nih, ternyata tanggal 3 ini tidak ada transaksi yang terjadi sama sekali. Dia hanya kesepakatan atas perekrutan Srikandar sebagai marketing. Jadi tanggal 3 tidak kita jurnal. Lanjut ke nomor 7. Soalnya Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Kita lihat di jurnalnya. Jadi Pak Hartono ini membayar sewa yang disebut sewa dibayar di muka. Kenapa? Karena dia membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sampai tanggal 30 September 2021. Jadi yang terjadi di sini adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 1.200. Oke, nomor 8. Nomor 8 kita nomor 8.
Pada tanggal 4 Oktober 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Nah, di sini perusahaan Hartono ini telah menerima pembayaran dahulu, yang artinya jasanya belum dilakukan oleh Pak Hartono ini. Jadi yang terjadi di sini adalah akun yang terpengaruh yaitu akun kas karena Pak Tono memperoleh pembayaran, dan akun pendapatan dibayar di muka karena Pak Hartono belum menyelesaikan jasa tersebut. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 4.000. Kita lanjut transaksi nomor 9 ya. Transaksi nomor 9 adalah Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha. Nah, pada tanggal 6 Oktober ini Hartono membeli komputer nih untuk peralatan kantornya, tapi secara kredit. Yang artinya Hartono tidak mengeluarkan kas di perusahaannya untuk membeli peralatan kantor ini. Jadi pada jurnalnya kita ditulis peralatan kantor pada utang usaha sebesar 1.000. Kenapa peralatan kantor? Kenapa utang usaha? Karena atas transaksi yang terjadi tanggal 6 Oktober ini, perusahaan Hartono, peralatan kantor di perusahaan Hartono itu bertambah karena Hartono telah membeli peralatan kantor kan. Yang kedua, utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena Hartono ini membeli peralatannya secara kredit. Jadi utang usaha perusahaan ini bertambah. Lanjut nomor 10. Tanggal nomor 10. Tanggal 7 Oktober, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Jadi Hartono ini membayar secara tunai untuk biaya iklan di Facebook. Kita lihat jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Kenapa beban iklan? Kenapa kas? Karena Hartono ini melakukan pengorbanan tanggal 7 Oktober ini untuk membayar biaya iklan selama periode Oktober. Kenapa kas? Karena Hartono mengeluarkan uang nih secara tunai untuk membayar iklannya sebagai promosi sebesar 100. Jadi di jurnalnya itu beban iklan pada kas sebesar 100. Lanjut nomor 11. Soalnya itu tanggal 8 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Jadi Hartono membayar beban iklan, biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya. Jadi di jurnalnya adalah ini beban iklan pada kas sebesar 300. Lanjut nomor 12. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa 10.000 yang dibayar 2 tahap 8.000 dibayar pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Nah, Hartono ini pada tanggal 19, perusahaan Hartono ini telah melakukan jasa pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Jadi total harga yang disepakati itu adalah 10.000. Tetapi PT Kejayaan Astra ini nggak bisa bayar sekaligus, jadi dia bayar secara 2 tahap. Nah, tahap yang pertama dia langsung membayar sebesar 8.000 dan yang sisanya nanti akan dibayar bulan depan. Jadi jurnalnya akun yang terpengaruh di sini adalah kas
Kenapa kas? Karena pada tanggal 9 Oktober, Hartono ini telah menerima sebesar 8.000. Nah, kan piutang usaha ini adalah jasa yang belum dibayar, tapi jasa itu telah dilakukan, maka terjadi piutang usaha sebesar 2.000 karena PT Kejayaan Astra tadi belum lunas sebesar 2.000. Nah, pendapatannya sebesar 10.000. Jadi kasnya adalah jadi jurnalnya adalah kas pada piutang usaha pada pendapatan jasa pembuatan web. Kasnya sebesar 8.000, piutang usahanya sebesar 2.000 dan pendapatannya sebesar 10.000. Lanjut nomor 13. Pada tanggal 10 Oktober, Hartono membayar kepada CV Dataku Abadi secara tunai atas peliputan bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp200. Nah, pada tanggal 10 Oktober ini, Hartono membayar kepada CV Dataku nih secara tunai atas peliputan profil bisnis. Jadi Pak Hartono memberi pengorbanan atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten atas CV Dataku Abadi. Jadi membayarnya secara tunai. Nah, maka dari itu, akun yang terpengaruh yaitu akun beban peliputan profil bisnis pada kas. Kita lihat jurnalnya adalah beban peliputan profil bisnis pada kas. Kenapa beban peliputan profil bisnis? Kenapa kas? Karena beban profil bisnis ini adalah Pak Hartono telah melakukan pengorbanan untuk bulan Oktober ini, maka ditulislah berbeban. Kasnya kenapa? Karena Pak Hartono ini mengeluarkan pengorbanan tadi, jadi mengeluarkan uang secara tunai nih dari kas perusahaannya. Maka dari itu beban peliputan profil bisnis pada kas sebesar Rp200. Nomor 14. Tanggal 11 Oktober, Hartono menyetorkan uang sebesar Rp7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Oke, pada tanggal 11 ini, Pak Hartono telah menyelesaikan jasa pembuatan software untuk PT Ultima Group dan telah dibayar. Maka Pak Hartono menyetorkan uang yang dibayar dari PT Ultima Group ini ke kas perusahaannya, yaitu sebesar 7.000. Maka kita lihat di jurnalnya, yaitu kasnya pada pendapatan jasa pembuatan software. Kenapa kas? Karena Pak Hartono menyetorkan uang nih atas pembuatan software dari PT Ultima Group karena telah dibayar oleh PT Ultima Group. Maka dari itu kasnya bertambah dan pendapatan jasanya juga bertambah. Jadi kas pada pendapatan jasa pembuatan software sebesar 7.000. Nomor 15 yaitu tanggal 12 Oktober, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Nah, Pak Hartono ini membayar sewa untuk bulan Oktober. Sewanya pas lewat platform virtual meeting Zoom dari CV Zoom Store sebesar Rp200. Jadi Pak Hartono ini mengeluarkan uang untuk melakukan penyewaan. Jadi di sini adalah beban sewa platform virtual kepada kas sebesar Rp200. Nomor 16, tanggal 15 Oktober, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayar sebesar Rp500. Nah, tanggal 15 ini, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut tanggal 3 Oktober. Kita lihat tanggal 3 Oktober. Nah, tanggal 3 Oktober ini, Hartono merekrut Sikandar. Kesepakatan gajinya itu 200 per bulan. Nah, setiap tanggal 15 ini dibayar 50%-nya dari 200 dan sisanya dibayar akhir bulan. Tanggal 15-nya Hartono membayar nih 50%. Tanggal 15, Dan gaji
security. Jadi Pak Hartono ini mengeluarkan uang sebesar 50% dari 200, yaitu 100.000, ditambah lagi dengan 50 untuk membayar gaji tim promosi dan security. Jadi jurnalnya yaitu beban gaji pada kas. Tanggal 15, beban gaji pada kas sebesar 150. Baiklah, kita akan nomor 17. Kita akan maju nomor 17. Soalnya, tanggal 16 Oktober, Hartono kembali menerima pembayaran atas jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Turnitin Jaya. Nah, tanggal 16 ini, Pak Hartono menerima pembayaran atas jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Turnitin Jaya. Yang otomatis pasti jasanya ini telah dilakukan, maka terjadilah pembayaran dari PT Turnitin Jaya. Nah, akun yang berpengaruh di sini adalah akun kas di perusahaan Pak Hartono ini, dan akun pendapatan jasa pembuatan web. Di sini ditulis di jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa pembuatan web sebesar 10.000. Lanjut nomor 18. Nomor 18, Pak Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Nah, tanggal 20 ini Pak Hartono nih bayar hutang atas pembelian kertas bulan lalu sebesar 300. Jadi, akun yang terpengaruh di sini adalah akun hutang usahanya berkurang sebesar 300 dan kasnya juga berkurang sebesar 300. Karena Pak Hartono telah mengeluarkan uang dari kas perusahaan untuk membayar hutangnya ini. Jadi, di jurnal kita ditulis utang usaha pada kas sebesar Rp300. Nomor 19. Nomor 19. Tanggal 23 Oktober 2020, Pak Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayar sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Nah, tanggal 23 ini, Pak Hartono telah menerima proyek nih, jasa pembuatan web, dan proyek itu telah dilakukan pastinya. Dari PT Garuda Kinko ini telah membayar sebesar 3.000. Tapi kesepakatan kan 5.000. Telah dibayar 3.000. Nah, sisanya ini sebesar 2.000 ini dibayar bulan depan. Jadi, akun yang terpengaruh itu adalah akun kas. Akun kasnya sebesar 3.000. Akun piutang usaha. Kenapa piutang? Karena masih ada sisa yang belum dibayar oleh PT Garuda Kinko. Piutangnya sebesar 2.000. Dan akun pendapatan jasa pembuatan web sebesar 5.000. Karena pendapatannya sebesar 5.000. Kita lihat di jurnalnya itu kas sebesar 3.000, piutang usaha sebesar 2.000, dan pendapatan jasa adalah sebesar 5.000. Nomor 20. Soal nomor 20. Transaksinya adalah tanggal 25 Oktober, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar Rp200 dan juga membeli lain-lain sebesar seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Nah, di sini Pak Hartono membeli beban-beban nih, pengorbanan untuk bulan Oktober. Dia membeli kuota internet, membeli makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC. Dia mengeluarkan uang pastinya. Dan kasnya pasti berkurang sebesar 200 tambah 300. Nah, kita lihat di jurnalnya yaitu beban internet kantor, beban lain-lain pada kas. Beban internet kantor sebesar 200, beban lain-lain sebesar 100, kasnya adalah 300. Lanjut transaksi nomor 21. Tanggal 28 Oktober,
Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Nah, Hartono ini memiliki tagihan untuk bulan Oktober ini. Di situ adalah tagihan listrik, air, dan wifi. Nah, Pak Hartono ini membayarkannya. Jadi, yang keluar dari kasnya adalah sebesar 400. Jadi, kasnya berkurang sebesar 400 dan beban listrik, air, dan wifi internet kantor ini bertambah sebesar 400. Jadi di jurnalnya adalah beban listrik, air, internet pada kas sebesar 400. Nomor 22. Soal nomor 22. Tanggal 30 Oktober, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor yang dibayar sebesar Rp50. Nah, di sini Pak Hartono ini tanggal 30 membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut tanggal 3 Oktober tadi. 3 Oktober. Nah, tanggal 3 Oktober kan Pak Hartono merekrut Sri Kandar sebagai marketing. Kesepakatan gajinya 200 per bulan. Nah, tapi pada tanggal 15 Pak Hartono ini telah membayar gajinya separuh dari kesepakatan tadi. Jadi yang telah dibayar untuk gaji karyawan marketing ini setengah dari 200, yaitu 100.000. Jadi yang belum dibayar itu adalah 100. Jadi untuk gaji bulanan karyawan marketing ini dibayarkan 100 dan ditambah dengan gaji petugas security kantor sebesar 50. Jadi beban gajinya 150 dan kasnya berkurang karena telah membayar gaji karyawan tadi sebesar 150. Jadi jurnalnya yaitu beban gaji pada kas sebesar 150. Nomor 23. Tanggal 30 Oktober, Hartono menerima pembayaran sebesar Rp4.000 atas penyelesaian pembuatan software Lintang Kejayaan. Nah, tanggal 30 ini, Pak Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software. Jadi, perusahaan Hartono ini telah melakukan penyelesaian pembuatan software pada PT Lintang Kejayaan. Maka dari itu PT Lintang Kejayaan membayar sebesar Rp4.000 kepada perusahaan Hartono. Jadi, akun yang terpengaruh yaitu akun kas, karena Pak Hartono menerima pembayaran, jadi kas di perusahaan Pak Hartono bertambah, dan akun pendapatan pembuatan software, karena telah dibayar. Jadi, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan jasa pembuatan software sebesar 4.000. Tanggal 24. Nomor 24. Tanggal 30 Oktober 2020, Pak Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Jadi di sini Pak Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor yaitu tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Jadi akun yang terpengaruh yaitu akun perlengkapan kantor karena Pak Hartono membeli perlengkapan kantor ini, jadi perlengkapan kantornya bertambah. Dan akun utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena Pak Hartono membeli perlengkapan kantornya tadi secara kredit. Jadi perlengkapan kantornya bertambah dan utang usahanya juga bertambah. Jadi jurnalnya perlengkapan kantor pada utang usaha sebesar Rp500. Nomor 25, transaksi yang terakhir. Tanggal 31 Oktober 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah Webcom sebesar 1.500. Jadi tanggal 31 ini, Pak Hartono mau beli mobil pribadi, tapi dia mengambil uang di perusahaannya sebesar 1.500. Jadi di sini yang terpengaruh adalah prive dan kas perusahaan.
karena Pak Hartono mengambil uang secara pribadi. Jadi jurnalnya itu adalah praif pada kas sebesar 1.500. Selesai jurnal umum. Jadi dari tanggal 1 tadi kita jumlahkan. Jadi totalnya dapatlah 53.800. Setelah kita menyelesaikan jurnal umum, maka lanjutlah kita ke siklus yang kedua, yaitu buku besar. Nah, buku besar ini apa sih? Buku besar ini adalah siklus yang kedua, yaitu pengelompokan akun-akun yang terjadi di satu periode. Jadi buku besar ini diambil dari pengelompokan akun di jurnal umum. Jadi akun-akun yang ada di jurnal umum ini kita kelompokkan. Jadilah buku besar. Nah, seperti ini. Seperti kas. Pengelompokan akun kas ini ditulis semua, jadi pemindahan akun dari jurnal umum. Jadi kasnya di sini kita pindahkan ke sini. Sama halnya juga dengan piutang usaha. Seperti piutang usaha kan, kita lihat. Ini buku besar. Piutang usaha. Nah, kita cari dulu piutang usaha. Piutang usaha. Nah, piutang usaha ini yang terjadi yaitu tanggal 12, tanggal 23, dan tanggal 2 Oktober juga ada piutang usaha, tanggal 9, tanggal 23. Jadi dari jurnal umum ini piutangnya dipindahkan ke sini sesuai dengan saldonya. Piutang saldo normalnya di debit. Seperti tanggal 2 Oktober misalnya. 2 Oktober kita mencari di sini tanggal 2 Oktober piutang usahanya itu di kredit. Pasti piutang usahanya berkurang jadi di kredit. Jadi untuk di buku besar kita tulis tanggal 2 Oktober 2020, referensinya di jurnal umum karena kita ngambilnya di jurnal umum, dan kita tulis di kredit sebesar 5.000. Nah, ini kan saldonya kan. Ini saldonya kita ambil di neraca saldo. Kita pindahkan juga nih neraca saldo piutang usaha sebesar 6.000. Neraca saldo bulan lalu ya, kita pindahkan 6.000. Nah, di sini kan 5.000 di kredit. Jadi 6.000 ini karena dia berlawanan, karena ini di kredit kan, saldo normalnya di debit. Maka 6.000 ini dikuranglah dengan 5.000. Pasti berkurang piutangnya, jadilah 1.000. Nah, lanjut lagi tanggal 9 contohnya. Tanggal 9 kita lihat. Tanggal 9 Oktober piutang usaha di debit sebesar 2.000. Jadi piutang usahanya bertambah. Kita tulis tanggal 9 Oktober referensinya jurnal umum di debit sebesar 2.000. Jadi di sini saldo normal kan di debit. Jadi ketika dia di debit juga jadi bertambah. Jadi 1.000 ditambah 2.000 menjadi 3.000. Oke. Kita lanjut. Tanggal 23. Tanggal 23 piutang usaha di debit sebesar 2.000. Jadi kita pindahkan, tinggal pindahin aja. Tanggal 23 Oktober 2020 referensinya jurnal umum di debit sebesar 2.000. Jadi bertambah. Jadi saldonya nih bertambah. Dan begitu juga untuk akun-akun lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, tapi pengerjaannya sama ya teman-teman. Jadi pengerjaannya tuh sama seperti kita mengerjakan piutang usaha ini. Seperti itu. Terima kasih. Itu untuk buku besarnya. Dan lanjut lagi kita ke siklus yang ketiga, yaitu neraca saldo. Nah, neraca saldo ini apa sih? Neraca saldo ini adalah perkumpulan total akun-akun yang ada di buku besar. Jadi nilai akhirnya kita pindahkan seperti tadi. Nah, seperti coba kita lihat.
di buku besarnya. Kita pindahkan. Jadi neraca saldo yang bulan lalu ini kita nggak pakai lagi karena udah diakumulasikan di buku besar. Jadi kita bikin neraca saldo yang baru. Nah, neraca saldo yang ini kita ambil di buku besar nilai akhirnya seperti piutang. Seperti piutang. Ini nilai akhirnya kan 5.000. Jadi kita pindahkan 5.000 di debit saldo normalnya. Begitu juga dengan akun-akun lainnya, kita pindahkan sesuai dengan saldo normalnya ya. Sesuai dengan akun normalnya. Nah, ini adalah buku besar setelah jurnal umum. Oke, ini neraca saldonya yang setelah kita memindahkan semua akun yang ada di buku besar dengan nominalnya kita pindahkan juga. Jadilah ini. Jadi totalnya di debit dan kredit itu sama sebesar 63.630. Kita jumlahkan semuanya. Oke, baiklah, cuma itu saja untuk neraca saldo.